كنت حرا شامخ الرأس أبيا. Kekafiran Pancasila sangat banyak sekali. Di antaranya dia mengakui agama-agama yang ada, mengakui berbagai macam agama dengan berbagai macam keyakinan, disatukan dengan ajaran Pancasila. Pancasila adalah ajaran, Tuhan juga adalah burung Garuda. Pancasila ini ajaran yang mengakui ajaran-ajaran agama yang ada di bawahnya. Islam diakui katanya, Nasrani, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan juga diakui. Nah, ini dinaungi oleh Tuhan yang esa, yaitu apa? Dalam Pancasila Tuhan yang esa bukan Allah tapi burung Garuda, karena orang Islam, kita sebagai orang Islam memiliki Tuhan Allah Al-Ahadus Samad. Orang Nasrani mereka punya Tuhan, Allah katakan mereka Tuhannya 3. Orang Hindu memiliki banyak Tuhan, orang Buddha juga Tuhannya lain, kemudian orang Konghucu banyak Tuhan. Masa yang banyak ini adalah asa satu? Kan tidak. Tapi banyak. Ini kalau digabungkan jadi banyak. Tapi masa dikatakan Tuhan yang Maha Esa? Jadi kan bertolak belakang. Tapi Tuhan yang Maha Esa di sini sebenarnya dalam ajaran Pancasila sesuai dengan poin-poin sila-silanya, Tuhan yang esa ini sebenarnya pada hakikat yang sebenarnya adalah itu burung Garuda itu adalah yang dimaksud dengan Tuhan yang Maha Esa. Buktinya itu dalam sila-silanya seperti itu. Dalam realita kehidupan juga mereka menetapkan burung Garuda sebagai apa? Naungan bagi togut-togut mereka saat mereka sumpah, saat mereka gambar-gambarnya dipajang dan seterusnya. Terus kekafiran yang lainnya juga menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membedakan antara orang muslim dengan orang kafir dalam hak, dalam kewajiban, dalam hukum dunia dan dalam hukum akhirat. Dalam Pancasila disamaratakan. Kemudian juga Pancasila mengharuskan orang untuk mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan kebangsaan terhadap kepentingan golongan, termasuk ke dalamnya kepentingan din ini. Kemudian juga Pancasila mengajarkan orang untuk mencintai semua orang yang berada dalam naungan negara Indonesia ini. Harus saling mencintai, tidak boleh saling membenci. Ini bertentangan dengan akidah al-wala dan al-bara. Dan tentunya dikarenakan menyatukan antara berbagai macam agama, sedangkan agama-agama yang lain pemeluknya tidak akan ridho dengan ajaran Islam, dengan hukum Islam, tentunya mengharuskan adanya hukum yang menyatukan di antara mereka, yang tidak memilah antara orang Islam dengan orang yang lainnya. Maka hukum dibuat berdasarkan sistem demokrasi itu dengan sila keempat itu. Jadi poin-poin kekafiran Pancasila sangat banyak. Jadi orang yang menganut Pancasila atau orang Pancasilais, dia bukan sebagai ahli kiblat, dia orang non muslim atau orang kafir atau orang musyrik. Makanya kalau orang mengatakan setelah mengetahui poin-poin Pancasila itu apa, isinya apa, terus dia ikut mengumandangkan nyanyi burung Garuda, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Itu kan maksudnya akulah pendukung togut kekafiran. Jadi kan orang yang mendukung kekafiran adalah orang kafir juga. Makanya bahayanya togut sekarang, Fir'aun sekarang ini mematikan fitrah anak-anak. Kalau Fir'aun dahulu membunuh fisik anak-anak laki-laki, kalau Fir'aun sekarang membunuh fitrah anak-anak kecil di sekolahan dengan didoktrinkan kekafiran. Ketika orang mati fitrahnya, pada hakikatnya dia adalah bangkai mati. Kalau seandainya tidak taubat sebelum dia meninggal dunia, berarti dia mati di atas kekafiran. Itu Fir'aun sekarang, jadi membunuh fitrah anak-anak. Sedangkan membunuh fisik lebih ringan daripada membunuh fitrah. Kalau membunuh fisik, kalau orang di atas fitrah, dia insya Allah calon penghuni surga. Tapi kalau orang mati fitrahnya, dia di atas kemusyrikan, mati calon penghuni neraka. Itu Fir'aun sekarang membunuh fitrah anak-anak. Bila tidak mampu membunuh fitrah anak-anak sejak kecil,
setelah dewasa malah menjadi pembangkang Fir'aun ini, pembangkang Pancasila dan para togutnya, baru fisiknya diganggu, dibunuh, atau dipenjarakan, atau diintimidasi dan yang lainnya. Itu adalah bahaya Fir'aun masa sekarang. Kemudian juga termasuk bukan jajaran ahli kiblat adalah orang nasionalis, orang yang berpaham nasionalis kebangsaan. Orang yang berpaham kebangsaan, yang menganut paham nasionalisme, bahwa yang berpijak di atas tanah air, yang menghubungkan al-wala dan al-bara di atas tanah air, itu bukan di atas la ilaha illallah. Ini juga bukan orang Islam. Ini kekafiran juga, poin-poinnya hampir sama dengan poin kekafiran Pancasila. Kemudian bukan termasuk ahli kiblat juga orang-orang orang-orang komunis. Itu sudah jelas. Semua isme di muka bumi ini, semua isme baik kapitalis, komunis ataupun yang lainnya, sebenarnya bermuara pada satu pemahaman, satu inti ajaran, yaitu apa? Bahwa yang berhak membuat hukum ini bukan Allah, tapi manusia. Itu inti ajarannya. Dalam semua isme yang ada di muka bumi ini, isme selain ajaran Islam. Kemudian juga bukan termasuk ahlu kiblat juga orang-orang Islamiyun, orang-orang yang mengatasnamakan Islam, yang masuk dalam sistem-sistem kemusyrikan, sistem demokrasi. Orang-orang yang masuk dalam sistem demokrasi dari kalangan-kalangan yang mengaku Islam, mereka disebut Islamiyun. Itu bukan termasuk ahli kiblat juga. Karena apa? Mereka tidak berlepas diri daripada kemusyrikan.